Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Dan ini adalah video terakhir dari seri apresiasi puisi. Nah, pada video terakhir ini kita akan kembali membahas puisi dari definisi umum, bukan karya-karya sastra lain yang termasuk pada puisi secara luas seperti Gurindam, Pantun Talibun, dan lain-lain yang kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah puisi menjadi bentuk karya sastra lain, yaitu narasi atau prosa. Ya, kita akan mengubah suatu puisi menjadi prosa. Bagaimana caranya? Untuk mengubah puisi menjadi prosa dapat dilakukan dengan teknik parafrase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 tahun 2022, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Dengan demikian, parafrase dapat dimanfaatkan sebagai teknik untuk mengubah kembali suatu karya puisi ke dalam bentuk narasi, atau dalam hal ini adalah karya prosa. Tanpa mengubah inti utama dari isi puisi, maka akan menghasilkan karya baru yang membuat suatu puisi lebih mudah dipahami makna dan amanatnya. Salah satu contoh karya puisi yang terkenal dan kamu pasti tahu adalah puisi berjudul Pada Suatu Pagi Hari, karya Sapardi Djoko Damono. Berikut ini. Nah, kita akan melakukan parafrase pada puisi ini. Metode parafrase dilakukan dengan tahapan berikut. Pertama, melakukan tindakan apresiasi puisi. Seperti yang telah kita bahas dari awal seri ini, apresiasi puisi adalah kegiatan untuk memahami suatu puisi dengan membaca dan meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Nah, puisi ini singkat dan terlihat sudah cukup naratif, sehingga mudah untuk dilakukan parafrase menjadi prosa. Puisi ini sudah memiliki tokoh yang diceritakan, latar suasana, latar waktu, dan juga latar tempat. Secara dasar, puisi ini menggambarkan seseorang yang sedang bersedih dan ingin meluapkan perasaan, tetapi tidak ingin melakukan hal-hal yang liar atau di luar kendali. Sosok yang diceritakan dalam puisi ini hanya ingin melarutkan perasaan sedihnya secara tenang, bukan dengan amarah atau emosi yang meledak. Imaji visual yang terdapat dalam puisi ini adalah penggambaran sang tokoh berjalan di sepanjang lorong sambil menunduk dengan suasana cuaca yang sedang hujan, rintik-rintik. Kedua, menemukan ide pokok dari puisi. Seperti yang kita bahas tadi, ide pokok dari puisi ini adalah orang yang tengah bersedih, tentang emosi kesedihan yang mesti diungkapkan dengan suasana tenang. Ketiga, menentukan kata-kata kias yang berperan penting dalam puisi. Kata-kata penting yang mesti diperhatikan dalam puisi ini antara lain lorong, pagi, hujan, rintik, dan sedih. Diksi tersebut memiliki peran penting sebagai elemen utama dalam puisi, sehingga tidak boleh dihilangkan dalam proses parafrase, agar substansi puisi tidak serta-merta hilang. Kemudian, merangkai kerangka alur cerita. Dari ide pokok, gagasan, dan kata-kata penting tadi dapat diciptakan kerangka alur cerita yang akan dituangkan ke dalam narasi. Setelah tercipta kerangka, barulah mulai menulis karya prosa baru. Saya di sini menyimpulkan, parafrase dalam konteks puisi menjadi narasi prosa bukan hanya bermaksud mengubah atau mengganti diksi dalam tulisan, tetapi menulis ulang untuk menciptakan redaksi baru yang berbeda, tetapi dengan substansi tema yang tidak diubah. Nah, kalau begitu, dari puisi tadi telah saya ubah menjadi prosa yang kira-kira seperti ini. Nah, demikian pembahasan kita pada video terakhir kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Dan terima kasih yang sudah mengikuti seri video ini dari awal sampai video terakhir ini. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di seri selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih. Untuk lebih jelas dengan karya prosa dari puisi Pada Suatu Pagi Hari karya Sapardi Djoko Damono, bisa kamu lihat di video berikut ini.